Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat cemilan 2 bahan ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, bahan-bahannya simpel dan sederhana, dapatnya juga banyak. Cocok buat kue lebaran, buat ide jualan atau buat cemilan keluarga ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, buatnya gampang dan bahan-bahannya simpel ya teman-teman. Dan ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya. Nah, ini teman-teman ada bahan-bahannya, ada kulit pangsit ini 50 biji ya atau 50 lembar. Ada tepung terigu 5 sendok makan, ada gula 6 sendok makan atau secukupnya aja nanti kita gunakan ya. Ada air juga secukupnya. Ini ada kacang tanah 200 gram. Ini udah saya sangrai ya teman-teman. Saya sangrai sekitar 5 menit aja. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Nah, ini mau kita potong-potong dulu kulit pangsitnya ya teman-teman. Ini kita potong 3 dulu ya, sama rata. Dan ini mau kita potong lagi ya teman-teman. Kita potong 3 lagi. Ini besar kecilnya sesuai selera aja ya teman-teman ya. Saya potongnya segini-segini aja. Nah, ini udah cukup, mau kita apain dulu ya, mau kita larutkan dulu tepungnya. Ini kita masukkan tepung ya ke dalam wadah yang agak besar, kita kasih air secukupnya. Ini untuk perekatkannya ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Nah, ini kita ambil 1 lembar kulit pangsit ya teman-teman ya. Ini kita lem tengahnya seperti ini. Kita masukkan 1 biji kacang ya teman-teman. Dan ini mau kita gulung. Gampang sekali buatnya ya teman-teman, ini cocok buat cemilan atau buat kue lebaran ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini mau kita apain sampai selesai ya. Kita taruh di piring dulu. Kita olesi lagi dengan kuas 1 di tengahnya ya teman-teman. Dan kita taruh 1 lagi. Kemudian kita gulung ya. Nah, ini hasilnya. Dan ini mau kita apain sampai selesai. Saya contohin 1 lagi ya teman-teman. Ini cocok juga buat ide jualan ya teman-teman ya. Ini sudah cukup. Dan ini mau saya apain sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini udah dapat segini, mau kita goreng dulu ya teman-teman supaya lemnya ini tidak kering ya, udah lepas. Dan ini mau kita panaskan minyaknya. Nah, ini udah saya panaskan minyak secukupnya ya teman-teman. Dan ini kita masukkan gulanya sekitar 2 sendok makan ya. Kita biarkan dia mengkaramel, baru bisa kita masukkan kulit pangsitnya ya. Nah, ini dia udah coklat ya teman-teman, udah mengkaramel, gulanya sudah larut. Langsung aja kita masukkan kulit pangsitnya ya. Ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini pakai api kecil aja ya teman-teman ya. Nanti dia akan lengket ke kulit pangsitnya. Dan pakai api kecil aja digoreng ya teman-teman supaya tidak gosong ya.
Soalnya kulit pangsit ini gampang sekali gosong. Jadi terus kita aduk-aduk supaya gulanya nempel ya, atau karamelnya. Dan ini mau kita goreng sampai matang ya teman-teman. Nah, ini warnanya udah kuning keemasan ya teman-teman. Ini udah bisa kita angkat. Kalau teman-teman mau lebih banyak karamelnya, bisa ditambahin gulanya ya teman-teman, tapi saya mau yang sedang seperti ini aja ya. Dan ini mau langsung aja kita angkat dan menggoreng yang selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan gula. Setelah jadi karamel baru kita masukkan kacang selimutnya ya. Ini Masya Allah enak banget nih teman-teman, gurih manis ya. Dan ini mau kita goreng sampai selesai ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kacang sembunyi saya sudah matang ini Masya Allah. Dan ini saya kasih wijen hitam di atasnya ya teman-teman. Tadi saya punya wijen yang udah disangrai juga, saya kasih sedikit. Dan ini yang banyak gulanya saya kasih ya teman-teman, jadi dia agak coklat. Kalau yang agak putih ini kurang gulanya ya teman-teman, jadi sesuaikan aja sama selera ya teman-teman, mau yang lebih banyak karamelnya atau yang lebih sedikit ya, tapi sama-sama enak ya teman-teman ya. Dan satu resep ini dapatnya banyak banget ya teman-teman ya, dan dia renyah, enak banget. Ini mau kita cobain ya. Ini masih panas sebenarnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk, manis, dan dari kacang ini juga enak banget ya teman-teman ya. Enak banget teman-teman, teman-teman harus cobain nih, buatnya gampang, cuma bermodal kulit pangsit dan kacang ya. Buatnya juga mudah, dapatnya banyak, cocok buat cemilan keluarga atau buat ide jualan ya teman-teman. Bisa juga buat isi toples di hari raya. Kalau mau untuk lebaran disimpan di toples tertutup ya teman-teman, supaya dia awet. Dan usahakan udah dingin ya teman-teman. Kalau udah dingin dia udah terpisah, tapi kalau masih panas dia lengket ya teman-teman ya. Nah sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan terima kasih banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat cemilan lagi. Kali ini saya mau buat kue gabus, kue telur gabus atau stik keju ya teman-teman. Ini buatnya gampang, bahan-bahannya mudah didapat dan rasanya enak banget. Dapatnya juga banyak, cocok buat cemilan keluarga atau buat isi toples dari lebaran ya. Cocok juga buat ide jualan. Ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Ini ada margarin 3 sendok makan, ada keju 150 gram yang udah diparut, ada 1 bungkus santan yang ukuran 65 ml, ada 1 sendok teh kaldu bubuk, ada 1/4 sendok teh garam, ada 3 butir telur, dan tepung tapioka ada 500 gram. Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Ini mau kita blender dulu, kita masukkan 3 butir telur. Kita masukkan kaldu bubuk sama garam, kita masukkan keju dan margarinnya, santannya juga kita masukkan ya teman-teman. Dan ini udah halus, langsung aja kita masukkan ke wadah yang lebih besar. Kita masukkan tepung tapiokanya, kita masukkan aja semua ya, dan ini mau kita aduk sampai tercampur rata. Ini beneran enak banget ya teman-teman, kesukaan anak-anak dan bergizi juga. Karena ada telur dan kejunya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini mau saya ulenin pakai tangan ya teman-teman, supaya mudah tercampur, dan tangan saya sudah bersih ya teman-teman.
dan kita aduk-aduk biar tercampur rata ya, dan biar kita tahu juga kelembabannya ya. Tapi ini telurnya besar ya teman-teman ukurannya, jadi insya Allah udah cukup ya, nggak perlu ditambahin air. Dan kita ulek sampai dia menyatu ya tepungnya. Dan ini sudah menyatu, sudah bisa kita pulun seperti ini, dia udah lembut. Dan ini mau langsung aja kita cetak ya teman-teman ya. Nah ini kita ambil secukupnya ya teman-teman, kalau bisa jangan besar-besar, soalnya nanti pas digoreng dia ngembang ya. Dan kita pulung, usahakan tangannya sudah bersih ya. Nah seperti ini, dan kita masukkan ke minyak dingin ya teman-teman, jangan ke minyak panas, soalnya nanti dia kalau minyak panas dia meletus-letus ya. Nah segini aja udah cukup, langsung aja dimasukin ke minyak dingin. Dan setiap mau menggoreng pakai minyak dingin ya teman-teman, jangan dipakai minyak panas. Nah seperti ini besarnya ya, dan kita apakan sampai selesai ya teman-teman. Nah ini kita isi segini aja ya teman-teman, dan ini mau langsung aja kita goreng di api kecil ya. Nah ini mau kita goreng ya teman-teman di api kecil aja, dan jangan dibolak-balik dulu sampai dia kokoh ya teman-teman, dan usahakan sedikit aja seperti ini ya teman-teman, soalnya dia akan mengembang ya. Nah ini dia sudah mulai mengembang ya teman-teman ya, udah mulai naik. Biarkan aja, ini pakai api kecil aja ya teman-teman, supaya dia nggak meledak-ledak ya. Nah ini teman-teman dia udah mengapung semua ya, tapi dia masih lembek. Ini cantik banget ya teman-teman. Dan ini mau kita goreng sampai dia matang ya. Dan nanti pas mau menggoreng ini minyaknya dibiarkan dulu dingin ya teman-teman, atau hangat ya. Boleh juga dulu dicetak pakai wajan lain, dikasih minyak lagi kalau mau cepat ya teman-teman. Dan jangan dibolak-balik ya teman-teman, soalnya dia rapuh, mudah patah ya. Nah ini dia sudah kokoh ya teman-teman, udah bisa kita bolak-balik pelan-pelan aja, soalnya dia mudah rapuh ya teman-teman. Dan ini mau kita tunggu sampai dia matang ya. Dan ini dia sudah kering ya teman-teman, ini minyaknya udah kurang buihnya ya, dan ini tanjangannya dia udah matang. Langsung aja kita matikan api dan kita angkat ya. Dan ini mau kita goreng sisanya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kue stik keju saya udah matang, atau telur gabus ya teman-teman ya. Ini dapatnya banyak banget nih, satu resep nih segini ya teman-teman ya. Ini kalau buat ide jualan di hari lebaran nanti, ini untung banget ya teman-teman. Buatnya juga gampang tanpa cetakan seperti ini, dapatnya juga banyak. Dan ini cocok buat cemilan keluarga atau buat isi toples di hari lebaran ya teman-teman. Ini dia rapuh banget dan ngeju banget ya teman-teman, asinnya juga pas. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget teman-teman, gurih, renyah. Kok teman-teman harus cobain, buatnya gampang, rasanya enak, bahan-bahannya sederhana. Ini disimpan di toples biar tahan lama ya teman-teman, bisa sampai lebaran. Nah sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selamat mencoba, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.